libur dulu dari kegiatan, karena ini sebaik-baiknya hari. Di hadis riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, hari Arafah adalah hari di mana Allah paling banyak membebaskan orang dari api neraka, dan Allah datang dengan berbangga apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka mau. Ya, ini hari yang terbaik untuk berdoa, hari yang paling mustajab. Apalagi kalau kalian lagi wukuf di Arafah. Tapi kalau nggak bisa, nggak semuanya bisa berangkat ke sana, ya udah bismillah, kita puasa Arafah dulu. Puasanya sehari tapi ganjarannya dihapus dosa setahun ke depan, setahun ke belakang. Ya. Mau tanya apa silakan. Apa hukumnya campur-campur mazhab? Gini, sebetulnya kita beragama itu dengan petunjuk wahyu, berarti dari Al-Quran dan juga hadis sahih. Tapi petunjuk wahyu itu ada beberapa hal yang petunjuknya nggak cuma satu, ada banyak. Kayak contoh dari Abi Sami'allahu liman hamidah, terus ketika akhir sujud ada yang turunnya tangan duluan, ada yang turunnya lutut duluan. Dua-duanya ada dalilnya. Dua-duanya ada contoh di surah, di hadis Abu Daud di nomor 838 dan satu lagi 840 841. Jadi dua-duanya ada dalilnya, ya. Dan selagi ada dalilnya, ya silakan diambil mana yang lebih kuat. Nah, para imam itu tahu nih dari sekian banyak pendapat nih. Kayak contoh lagi, waktu sholat yang dijaharkan, ya imamnya kan baca tuh. Ada yang pas baca Al-Fatihah, ada yang bismillahnya dikerasin, ada yang bismillahnya pelan, bismillahirrahmanirrahim, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang nggak baca basmalah sama sekali, ya kan? Nah, hadis tentang itu aja tuh ada sekitar 70-an hadis. Apakah mungkin diamalin semuanya dalam sekali sholat? Kan enggak, berarti kan harus pilih salah satu. Nah, akhirnya para imam itu memilih salah satu. Nah, itu yang dijadikan, itulah yang diambil mereka. Itulah yang disebut mazhab. Jadi Imam Syafi'i dari semua dalil yang beliau tahu, beliau memilih satu yang beliau jalankan. Itulah yang disebut jadinya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ada yang menyebutkan mazhab itu singkatan dari madzhab ilahi, apa yang dia pergi kepadanya. Jadi maksudnya apa yang diambil oleh Imam Syafi'i ini, ya. Nah, alhamdulillah dari sekian banyak mazhab, dulu itu ada banyak, tapi terkerucut sekarang tinggal jadi 4. Kenapa tinggal jadi 4? Karena yang 4 ini lestari, murid-muridnya melestarikan melalui kitab-kitab yang ada, melalui catatan-catatannya, sehingga akhirnya sampai sekarang masih bisa dipelajari. Nah, alhamdulillah yang 4-4-nya ini Hanif. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Muhammad bin Hambal. Mereka semua kalau sampai memilih satu dari semua ilmu yang mereka tahu, mereka memilih satu, kalau rangka ini banding saya ngelakuinnya kayak gini. Nah, itu pasti ada landasannya gitu, ada dalilnya. Ya. Dan kalau kenapa kita harus bermazhab? Karena sekali lagi kita awam, nggak tahu. Takutnya salah. Kalau takutnya salah berarti paling aman gimana? Ikut yang ngerti gitu. Kayak kita pertama kali kerja nih, ngebungkusin kue. Kita nggak tahu cara bungkusinnya. Berarti kita ngeliatin siapa? Oh, yang itu ahli banget tuh bungkusin kue, udah puluhan tahun bungkusin kue. Oh gitu caranya, saya ambil cara dia deh. Gitu kan? Nah, itu cara paling aman bagi kita yang awam. Dan akhirnya milih, misalnya kita kalau pengen ikut mazhab Imam Syafi'i, ya udah silakan. Tapi ketika akhirnya ada kondisi di mana kita, contoh ketika lagi tawaf di Ka'bah, di pelataran Ka'bah, itu kalau ngikutin mazhabnya Imam Syafi'i yang kau tahu, maka kalau kena batal sama yang bukan mahram. Terus gimana? Akhirnya yang diambil mazhabnya Imam Ahmad, dimana kalau misalkan di situ tidak membatalkan wudhu kalau misalkan senggol-senggolan, karena mau nggak mau dempet, saking dempetnya, saking penuhnya. Jadi ya itu dia, alhamdulillah perbedaan dari setiap ulama itu malah jadi rahmat, begitu ya. Ya tadi sudah, mana tadi yang tenggelam, ulangi lagi ya. Kalau besok masih bisa puasa Arafah nggak? Besok udah Idul Adha dan hari Id nggak boleh puasa. Ada hari yang haram untuk puasa ya, Idul Adha, Idul Fitri, sama hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu 3 hari setelah Idul Adha. Jadi puasa Arafah cuma bisa hari ini. Puasa Arafah itu ada tanggal khususnya, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, bertepatan dengan hari ini. Amin, sehat selalu juga, semoga lancar rezekinya.
Kalau sedekah bebas, tapi kalau mau tahu urutan sedekah kata Quran, lihat Al-Baqarah ayat 215 coba. Tadi sempat kau baca juga kan? Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah satu, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan satu bagi kedua orang tua. Kedua orang tua udah mampu, kerabat ya, paman, bibi, adik-adik ya. Udah pada mampu semua, udah saya sedekahin. Anak yatim udah pernah sedekah semua. Orang miskin udah pernah saya sedekahin semua. Dan selanjutnya orang yang dalam perjalanan. Ada ininya, ada tingkatan-tingkatan. Amalan hari ini puasa Arafah, dan perbanyak membaca sebaik-baiknya zikir hari ini. Kata Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak ya. Dan kata Nabi, nggak ada lagi yang pahalanya lebih banyak daripada orang yang baca itu, kecuali orang yang baca lebih banyak. Dia baca yang minimal 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau pas salam terakhir boleh nggak duduk iftirosh? Kalau yang tasyahud akhir, wabil khusus yang tasyahudnya itu sudah di rokaat ketiga, rokaat keempat, seperti sholat zuhur, asar, maghrib, maka duduknya duduk tawarruk. Kecuali ada uzur ya, kakinya nggak bisa kalau duduk tawarruk, bisanya iftirosh. Tapi kalau yang sholat yang 2 rokaat, ada pendapat ya yang mengambil kalau misalkan duduknya sholat sunnahnya 2 rokaat, meskipun itu tasyahud akhir, tetap duduknya duduk iftirosh ya. Teman-teman kita yang salafi atau yang Ustadz Firanda juga pernah nyebutin yang kayak begitu ya, mereka mengambil pendapat yang itu. Tapi kata ada dibahas juga tuh di Rumah Iso oleh Ustadz Muhammad Abdul Twasikal. Karena kalau Imam Syafi'i yang kau tahu, kalau meskipun itu rokaat kedua, karena kalau memang rokaat kedua tasyahudnya memang duduk iftirosh ya, tapi karena itu adalah tasyahud akhir, ya udah rokaat terakhir, habis itu salam, maka tetap duduknya duduk yang tawarruk ya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Hai, amalan apa yang dilakukan di hari Arafah? Masih bisa sedekah, bayarin orang yang buka puasa Arafah. Jadi cari orang yang puasa Arafah, traktir. Karena barang siapa memberi makan bagi orang yang berbuka puasa, dia dapat pahalanya orang yang puasa tersebut. Jadi cari nih, PR sekarang cari siapa yang puasa Arafah, janjiin, nanti kamu buka puasanya harus saya yang traktir ya. Nah, ini istilah. Dan juga perbanyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cililin Bandung kapan atuh? WA aja ke admin ya. Udah nanti dapat waktu yang gak bentrok. Masya Allah, baca yang banyak terus ya, pahalanya banyak banget berarti. Kita masih punya hutang, tapi yang berkorban mana yang didahulukan? Memang lebih wajib hutang sih secara hukum ya. Tapi kalau misalkan ternyata hutangnya misalkan 8 miliar, tapi ini lagi ada rezeki ini, duit 5 juta, 3 jutanya beli kambing, nyicil yang 5 miliar itu kan perlu waktu misalkan, ya itu juga masih nggak apa-apa gitu. Radmin ada di IG. Bolehkah berkorban waktu kecil belum diakikah? Pahami teman-teman, jadi kurban dan akikah itu 2 ibadah yang berbeda dan dibebankan juga kepada orang yang berbeda. Kurban adalah ibadah untuk pribadi diri sendiri, berikut persyaratannya. Akikah adalah ibadah yang dibebankan kepada ayah. Jadi kalau misalkan si anak nih waktu kecil belum diakikah, ya yang belum mengakikahi ayahnya gitu. Dan tidak bisa gara-gara ayahnya belum mengakikahi si anak ini jadi tidak bisa berkurban. Bisa, boleh. Dan sekali lagi, boleh nggak kalau aku belum diakikahin gimana? Boleh nggak aku akikah untuk diri sendiri? Nggak boleh, karena akikah itu amalannya ayah gitu. Dan terbaiknya itu adalah 7 hari setelah dilahirkan, sekaligus juga disunat. Walaupun kalau ternyata tidak bisa, ya boleh di hari keberapanya juga. Begitu.
diakikahin. Kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing anaknya. Nah kalau misalnya pengen akikahin diri sendiri gimana sekarang udah rezeki? Kasih dulu uangnya ke ayahnya, nanti ayahnya akikahin, begitu. Ayah yang sudah tiada ya tidak apa-apa. Sekali lagi akikah juga kan pendapat yang paling kuatnya bukan ibadah wajib. Ada syarat-syaratnya, kalau dia benar-benar gak mampu untuk akikah maka tidak wajib akikah bagi dia, begitu. Apalagi sekarang ya beliaunya sudah tidak ada, ya udah tutup buku beliaunya, catatan amalnya. Kita nggak boleh akikahin diri sendiri karena ya itu dia, akikah itu kewajiban ayah. Kecuali nanti kamu jadi ayah, nanti terus kamu punya anak, nah kamu akikahin anakmu, gitu. Terlanjur akikah sendiri apa nggak sah? Secara hukum itu namanya jadi bukan akikah, tapi tetap dianggap jadi sedekah, tetap ada pahalanya, tenang aja. Kalau tercerai apakah ibu bisa? Sekarang yang kau tahu ya, akikah itu kewajiban ayah, Kak. Jadi kalau misalkan ini seorang ibu ya ibu tidak diwajibkan untuk dia mengakikahi anaknya. Itu hanya mangga. Adik saya menikah tanpa wali. Syarat rukun dari pernikahan itu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, hijab kabul, wali, terus satu lagi apa teh? Aku lupa. Terus saya salah satu rukunnya harus ada wali. Saksi satu lagi, saksi. Jadi rukun pernikahan itu ada 5, mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Jadi hati-hati ya, kalau dua-duanya mempelai laki-laki berarti nggak boleh. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada ijab kabul, ada saksi, ada wali. Dan wali itu jadi syarat, jadi rukun. Adik koko disunat sih yang perempuan. Mahar jatuhnya bukan ini, Kak. Mahar jatuhnya bukan rukun. Ya. Yang nggak rukun, karena di dalam ijab kabul itu kan juga sudah ada mahar. Nanti disebutkan juga maharnya kan. Jadi yang menjadi rukun itu 5. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ijab kabul, wali, satu lagi saksi. Kurban alhamdulillah. Ya Cilacap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sambung suami apakah mahram? Ntar dulu, ini yang nanya perempuan. Terus nikah ya. Udah gitu setelah nikah bapaknya itu punya bapak tiri gitu ya maksudnya? Bentar, kalau nggak nangkep. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf yang kalau nggak kesapa, yang tenggelam diulangi ya. Bukan mahram, karena yang jadi mahramnya itu bapak kandungnya si laki-laki. Itu kan bapak tiri. Jadi rukun kalau di dalam fikih itu artinya bukan itu. Ya udah nggak apa-apa, nggak paham kali. Ya tapi betul, rumah tangga harus rukun ya, betul. Salat pakai topi secara fikih mah boleh ya. Karena fungsinya penutup kepala itu supaya si jidat itu benar-benar kena tempat sujud, begitu. Karena salah satu aturan dalam sholat itu harus ada 7 titik nyentuh tempat sujud jidat, kedua telapak tangan, kedua lutut, sama ujung kaki, gitu. Bentar, yang pertanyaannya tenggelam ulangi. Berhujanan, ulangi. Korban untuk orang yang sudah meninggal jatuhnya sedekah sih.
Karena kurban kewajiban untuk ibadah yang dibebankan kepada pribadi diri masing-masing. Jadi itu sama aja seperti kayak aku ingin bersedekah atas nama ayahku gitu. Top upin Diamond FF udah follow, nggak mau. Mendingan ngaji. Apalagi ini lagi Haro Arafah. Cuman ada, bentar, kalau cuman ada pengantin laki-laki dan wali bersaksi saja tanpa hadirnya perempuan. Nabi pernah menikahi salah satu istrinya, itu istrinya tidak ada di situ dalam keadaan jarak jauh. Secara fikih sih memang ada sih bahasan seperti itu. Dan ini yang jadi pertanyaan selanjutnya, tidak bisa hadirnya kan kenapa gitu? Sholat yang langsung terkabul, doanya kali yang terkabul, tapi sholat apa dulu gitu? Semua sholat, asal sholatnya Allah terima, terus kita doanya dari hati, yakin sama Allah, kalau Allah mau kabul, mau kabul aja ya. Tapi kalau misalkan emang pengen nyari sesuatu yang lebih mustajab, kata Imam Syafi'i, doa di tahajud itu seperti anak panah yang tidak meleset. Cuman masalahnya semua keutamaan sholat sunnah itu baru terunlock kalau misalkan 5 waktunya juga udah dijaga. Jadi jangan udah yang penting kita tahajud aja terus tapi 5 waktunya berantakan atau bolong-bolong. Jadi para ulama bersepakat kalau misalkan suatu amalan itu sampai Allah wajibkan, berarti karena pahalanya lebih besar, pahala tahajud besar. Tapi kalau kita masih pahami bahwa semua keutamaan dari yang sholat sunnah itu dia baru terunlock kalau 5 waktunya terjaga. Begitu. Doa hari Arafah ya jangan lupa dibaca ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya kalau jadi wanita hadir di pernikahan itu tidak menjadi syarat sahnya sih, selagi si mempelai laki-laki benar-benar ijab kabulnya sama wali sah si perempuan gitu. Cowok 12 tahun dan 7 tahun, laki bisa jadi usia remaja masih bisa bu, meskipun lewat lama ya, tapi ya silakan. Kalau bapaknya baru ada rezekinya sekarang maka silakan. Tapi sekali lagi ya, kalau ngikutin yang paling sunnahnya mah adalah kalau misalkan kalau akikah itu 7 hari setelah dilahirkan sekaligus disunat. Jadi kalau misalnya tidak bisa karena belum ada rezeki, berarti masih boleh. Adiknya Koko yang perempuan disunat. Ada perbedaan pendapat ya. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i tetap wajib.
atau sunnah yang muakkad yang diutamakan. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Hanafi, Maliki dan Hambali tidak wajib. Gitu. Menurut tua juga masih akikah. Sekali lagi, akikah itu ibadah yang dibebankan kepada ayah, ya. Jadi kita udah punya rezeki, belum diakikahin, nggak boleh ngakikahin diri sendiri. Boleh nggak kurban kalau belum diakikahin? Boleh, karena kurban ibadah yang dibebankan ke pribadi masing-masing. Kalau misalnya akikah itu dibebankan ke ayah, jadi bukan karena tidak bisa. Jadi kalau cuman gara-gara ayah belum akikahin, terus kita jadi nggak bisa kurban, ya itu boleh ya. Boleh kalau misalkan baca, apalagi hafal ya, bacaan ayat-ayat Al-Quran, silakan. Niat itu di hati. Kalau dari hatinya udah benar-benar pengen dari malamnya, ya Allah saya pengen puasa Arafah, dalam hati itu juga udah niat, meskipun tidak dilafazkan nawaitu, ya seperti itu. Visa kok nggak keluar tahun ini, namanya mujamalah ya, jadi ya nunggu sampai akhir nggak keluar. Kalau ngikutin antrian, pernah daftar yang reguler itu 2044 jadwal kalau berangkat. Tapi kalau yang haji plus itu di 2032 nanti berangkatnya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Dan nanti kalau misalkan yang furoda atau mujamalah pada dibukain lagi, ya pokoknya ada kerjasama, harus dampingin jamaah sih sebetulnya tiap tahun. Bentar ya. Sih yang real. Justru fikih itu real. Kalau nggak pakai fikih, kita aturan ibadahnya ikutin apa? Minta solusi apa? Kok nggak punya solusi? Yang punya solusi mah Allah. Jangankan kok satu dunia nolong, Allah nggak nolong, nggak jadi solusi apa-apa. Kalau sahur boleh nggak niat puasa Arafah pas bangun? Puasa sunnah itu yang kau tahu boleh niatnya nggak di malamnya. Kalau puasa wajib memang sudah harus dari malamnya berniat. Tapi kalau puasa yang sunnah tidak wajib diniatkan yang kau tahu. Nah, fikih itu datangnya dari Tuhan, bro. Kan nggak asal. Orang ngambil mazhab fikih yang ini ya karena dalil dari Tuhan ya begini gitu. Cukur kumisnya nanti kalau udah selesai kurban. Bagi yang berkurban ya, beres hewan ternaknya dipotong baru boleh. Suamiku nggak mau karena bilangnya emang secara hukum bukan kewajiban sih. Cuman kalau sebetulnya duitnya banyak banget terus nggak akikah, ya bahasa kokonya mah kebangetan gitu. Apalagi bagi orang yang udah bener. Makanya kalau ternyata benar-benar uangnya nggak ada kan, dia Islam kan tidak memberatkan. Tapi ya itu dia, kalau ya kita orang-orang yang pasti mati, dan buat bekal pulang ke sana itu kita perlu pahala. Tahu-tahu ada peluang untuk berpahala, uangnya ada, waktunya ada, tapi nggak mau, kan lucu gitu.
Ya lihatlah, ada orang-orang seperti Nabi. Ya kalau Nabi mungkin beda ya. Ada orang-orang seperti Imam Ahmad bin Hambal, sholatnya sehari semalam tidak kurang dari 300 rakaat. Padahal yang wajib cuma 17 rakaat. Terus ngapain tapi mau sampai kayak gitu? Ya itu dia, hatinya bener-bener ke Allah gitu. Waktunya bener-bener pengen jadi pahala, karena tahu dia pulang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan di hari itu kata Nabi, harta dan dinar dan dirham udah gak laku lagi. Yang berlaku adalah amal soleh. Nah ini ada peluang beramal buat bekal pulang nanti pas mati, maka pasti pengen banget biasanya. Kata Syafi'i dari Tuhan bro. Ya emang dari Tuhan bro. Kata orang yang lebih paham dari kita. Tapi itu serah sih kalau mau bertobat kayak gitu. Mangga. Ntar juga kan sama-sama kumpul di hadapan Allah. Karena fikih kan dari Quran, Qurannya dari Allah. Walaupun di situ ada peluang untuk berijtihad, tapi ijtihadnya kan nggak mungkin keluar dari Quran dan Sunnah. Tapi ya udah sih, terserah kalau mau mikirnya. Kalau mikirnya fikih dari buncis atau dari kangkung juga mangga. Nanti bertanggung jawab dengan pikiran masing-masing bro. Alhamdulillah, semoga bisa puasa Arafah terus ya. Kalau lagi haid maka cari orang yang puasa Arafah, traktir orangnya. Karena barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, nanti akan dapat pahala orang yang berpuasa tersebut. 1. Perbanyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya emang gak percaya orang bro, tapi percaya ke Quran. Qurannya nyuruh apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tuh, Quran. Tahu itu ayat berapa? Surat ke berapa? Nah, apa itu tadi artinya? Tanyalah kepada orang yang paham ilmu kalau kamu nggak ngerti. Itu Allah nyuruh nanya ke manusia yang paham. Karena kita pengen tanya ke Allah, nggak ada jawaban dari langit. Tapi kita bisa doa, nanti tahu-tahu dikirimin. Oh, datang ustadz yang ngerti, datang guru yang ngerti. Tapi ya terserah Om Gatot aja. Sepanjang hari Arafah, ya. Sepanjang hari Arafah ini hari yang doa yang mustajab. Silakan. Quran kan sama semua, seplanet bumi. Tapi kalau Om Gatot punya Quran sendiri, mangga. Silakan. Oh ya, dikit yang tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau semisal orang tua udah nggak ada kok, terus kita bagian, nggak apa-apa kan, karena akikah itu ibadah yang dibebankan kepada ayah. Nah, anak belum diakikahin, dia tidak apa-apa karena ibadah yang tidak dibebankan kepada dia. Dan kalau misalnya jadi ayah terus nggak sanggup akikahin, ya kan akikah hanya bagi yang mampu. Mushaf, tapi kalau dibacakan Al-Quran gitu. Kurban kambing untuk sekeluarga boleh, tapi tetap atas nama satu orang ya. Anak perempuanku nggak disunat, nggak apa-apa. Yang berpendapat wajib atau sunnah muakkad itu di mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau yang di Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas sama Imam Ahmad bin Hambal berpendapat tidak wajib kalau perempuan untuk disunat. Baca surat Al-Ikhlas hari ini, ya nggak apa-apa dong. Baca Al-Ikhlas setiap hari mah kebaikan. Nggak harus hari ini juga. Oh, kata siapa udah berubah? Mana buktinya?
rutin tiap kali pada si akun, nggak apa-apa atau orang rese ikut ngaji. Yang lain nggak suka dengan konten kan di skip. Ini malah bela-belain ikut, bayar pakai kuota sendiri. Ya hidayah dari Allah. Terus kan banyak komen, naikin traffic, nggak apa-apa, biarin aja. Kalau ada yang komen-komen buruk, ya nggak harus didengar, karena nggak semua mulut orang harus didengar. Yang didengar yang nasihat yang baik-baik, atau dari orang yang layak didengar. Nah, orang yang layak didengar, yang orang-orang hebat yang layak didengar, biasanya nggak punya waktu sih buat julid, karena dia pasti sibuk berkarya, sibuk ibadah, sibuk jadi amal soleh. Kalau misalkan masih ada waktu untuk julid, ya berarti bukan orang yang pantas didengar. Cari kira orang yang sukses betulan dan betulan hebat, semuanya sibuk berkarya, beramal soleh gitu. Jadi ya udah, kitanya diem aja, nggak usah balas menghina, karena tidak perlu menghina yang sudah terhina. Dan kalau dianya udah benar-benar jadi orang hebat, ya dia kan sebetulnya gampang, tinggal bikin pengajian sendiri. Dan kalau misalnya ternyata bisa nyentuh hati orang, dianggap bener, pasti juga pengikutnya tahu-tahu banyak. Nah, ini mungkin karena akhirnya punya pemahaman sendiri tapi nggak sanggup, nggak bisa. Jadi ya udah, akhirnya cuma bisa julid. Omatin dulu ya, mau jemput anak-anak. Subhanallah.